Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas hal yang cukup mengganggu di film Stand By Me Doraemon 2. Suatu hal yang jika kita lihat lebih dalam akan membawa kita pada sesuatu yang cukup gelap. Bersiaplah. Siapa yang langsung keinget sama nenek pas nonton Stand By Me Doraemon yang kedua ini? Ini film sedih banget gak sih? Dasar ceritanya tuh sederhana tentang nenek Nobita yang pengen melihat Nobita menikah, tapi bisa jadi cerita yang sangat seru dan menyentuh. Jujur kita pas nonton ini benar-benar nangis parah, sama seperti film pertamanya. Pokoknya duologi Stand By Me ini menjadi salah satu film favorit kita sepanjang masa. Tapi kemarin kita sempat rewatch Stand By Me Doraemon yang kedua dan kita ngerasa terganggu akan satu hal. Mungkin kalian tidak menyadarinya, tapi buat kita ini sangatlah mengganggu kenyamanan menonton. Kalian tahu apa? Ya, teknologi. Kayaknya ada yang aneh deh dengan teknologi di Stand By Me Doraemon 2 ini. Teknologi di sana tuh kayak terlalu canggih. Padahal jarak antara film pertama di mana Nobita masih kecil dan di film keduanya di mana Nobita udah dewasa itu tuh nggak terlalu jauh. Dari kecil ke dewasa itu paling cuma 20 tahunan aja nggak sih? Tapi kenapa teknologinya bisa secanggih itu? Apa benar sebuah peradaban bisa mencapai kemakmuran luar biasa, khususnya dalam bidang teknologi, hanya dalam waktu 20 tahun? Kayaknya ada sesuatu yang terjadi deh selama 20 tahun itu sampai akhirnya bikin Jepang di Stand By Me Doraemon 2 bisa mencapai titik emas tersebut. I mean, we all know that Japan has the best technology nowadays. Kita semua tahu bahwa Jepang memang memiliki teknologi terbaik saat ini. Dan kalian udah tahu gak sih? Mereka sekarang bahkan udah punya teknologi untuk memotong kelebihan kromosom di kromosom 21. Kayak kok bisa sih? Mereka tuh bisa bikin teknologi kayak gimana gitu? Kok bisa? Apa jangan-jangan di Jepang emang ada Doraemon ya? Pokoknya si teknologi pemotong kelebihan kromosom di kromosom 21 ini bisa memberikan harapan pada anak-anak yang mungkin akan terlahir dengan kelainan Down syndrome. Kita kayak kagum banget ya sama penemuan ini. Tapi kata teman gue nih yang sempat tinggal di Jepang, katanya itu udah biasa. Dia udah ngerasa nggak aneh kalau di Jepang teknologinya udah sedemikian maju karena emang SDM-nya juga maju. Makanya nih kita semoga aja ya teknologi maupun SDM yang ada di Indonesia bisa semaju Jepang. Amin. But anyway, balik lagi ke Stand By Me Doraemon 2. Apakah bisa sebuah peradaban mencapai kemakmuran dalam teknologi dalam waktu yang cukup singkat itu? Kita yakin deh ada sesuatu yang terjadi selama periode itu dan efeknya mungkin tidak akan selalu baik. Ayo kita bahas bareng-bareng. Oke, sebagai permulaan, mari kita coba lihat lebih dekat film Stand By Me Doraemon. Film ini dirilis pada tahun 2014. Sebenarnya kita tidak pernah tahu ya kapan film ini bersetting. Namun dari gaya berpakaian, bangunan yang ada di sana, bentuk rumah, teknologi, mengindikasikan bahwa film Stand By Me Doraemon ini bersetting pada masa sekarang. Dibilang masa lalu juga nggak jadul banget ya pakaiannya atau hal-hal di sekitarnya. Dibilang masa depan juga enggak, karena ya masa depan di Doraemon ini kan pernah diperlihatkan semaju apa gitu di film keduanya. Jadi kita menyimpulkan bahwa film Doraemon ini ya bersetting pada masa sekarang. Nah, jika film ini dirilis pada tahun 2014, maka filmnya akan bersetting pada tahun tersebut juga di tahun 2014 atau ya mungkin tidak jauh dari sana. Nah, apakah kalian tahu dalam film ini Nobita itu baru berusia sekitar 9-10 tahunan di mana diceritakan bahwa dia baru menginjak kelas 4 sekolah dasar atau dalam bahasa Jepang disebut Shogako. Ingat ya, usia Nobita pada saat itu sekitar 9-10 tahun. Nah, dalam film pertamanya ini kita juga dikasih tahu kapan Nobita akan menikah. Di awal film kita mengenal sosok Sawashi, cucu dari cucunya Nobita. Sawashi datang dari masa depan dengan kondisi dan kabar yang tidak menyenangkan. Dia bilang bahwa Nobita di masa depan mengalami kebangkrutan yang luar biasa sehingga dia dan keturunannya akan hidup susah, di mana ini adalah kutukan bagi setiap warga Jepang. Itulah sebabnya Sawashi mengirim Doraemon untuk memperbaiki pilihan hidup Nobita. Nah, dalam scene ini Sawashi bilang bahwa Nobita akan menikah 19 tahun dari sekarang. Coba kalian perhatikan cuplikannya. 19年後に。え、本当に？相手はどんな人？い
Sayang sekali, 19 tahun dari sekarang, Nobita menikah dengan pembulinya sendiri yaitu Jaiko dan hidup memiliki banyak anak. Informasi ini sangat penting untuk teori yang kita bahas ini karena ya kita tahu berapa lama gap tahun saat Nobita kecil di film pertama dan Nobita dewasa di masa depan saat dia akhirnya menikah. Tadi gapnya berapa tahun? Ya 19 tahun. Tuh kan sama, 19 tahunan ya kita buletin aja jadi 20 tahunan lah ya. Masa dalam waktu 20 tahun, Jepang udah bisa menjadi kota sedemikian maju seperti yang digambarkan dalam film keduanya. Kalau misalnya film pertamanya itu bersetting di tahun 2014, maka film keduanya saat Nobita akhirnya menikah dengan Shizuka itu terjadi di tahun 2034, di mana usia Nobita pada saat itu mungkin sekitar 29-30 tahun. Nah, kenapa dalam waktu yang singkat itu Jepang bisa menjadi sebuah negara yang sangat maju? Udah ada mobil terbang, udah ada mesin pembuat kue yang otomatis, dan hal-hal maju lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rentan waktu 20 tahun itu? Well, teori yang pertama dan ini sebenarnya cukup meyakinkan ya. Kenapa Jepang bisa mendapatkan kemakmuran yang luar biasa, khususnya di bidang teknologi hanya dalam waktu 20 tahun, disebabkan karena Doraemon itu sendiri. What? Oke, ini nggak seperti yang kalian pikirkan. Ini bukan karena Doraemon yang mengubah kota Jepang secara keseluruhan dengan alat-alat ajaibnya. Bukan seperti itu. Tapi ini karena butterfly effect atau efek kupu-kupu yang ditimbulkan setiap kali dia membantu Nobita dengan alat-alat ajaibnya. Bagaimana jika kemajuan teknologi yang ada dalam film kedua Stand By Me Doraemon bukanlah bagian dari waktu atau sejarah, melainkan karena efek menyimpang dari ribuan butterfly effect dari alat-alat Doraemon. Sumpah, ini menarik banget sih. Oke, di sini mungkin ada yang belum tahu apa itu butterfly effect ya atau efek kupu-kupu. Biar kita punya persepsi yang sama, mari kita bahas bareng-bareng. Oke, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah kepakan sayap seekor kupu-kupu di Indonesia bisa menyebabkan sebuah tornado besar di Amerika? Itu adalah perumpamaan dari The Butterfly Effect atau efek kupu-kupu di mana konsep dasarnya mengatakan bahwa suatu hal yang kecil seperti kepakan sayap kupu-kupu mungkin saja bisa mengakibatkan suatu hal yang besar seperti tornado. Oke, sekali lagi itu hanyalah perumpamaan atau metafora, tapi aplikasinya dalam kehidupan nyata dapat kita temukan di sekeliling kita. Misalnya, sebuah senyuman mungkin bisa menjadi penyelamat nyawa seseorang. Bayangkan jika ada seorang laki-laki yang udah putus asa banget dan berniat untuk bunuh diri di rumahnya. Namun saat itu dia pergi untuk membeli tali. Dan di jalan dia bertemu dengan seorang perempuan cantik yang tersenyum padanya. Pria itu bisa merasakan ketulusan senyuman itu. Dari perspektif perempuan, dia hanya tersenyum, hal yang kecil, hal yang sepele. Tapi untuk si laki-laki, senyuman tersebut begitu berarti hingga dia mengurungkan niat untuk bunuh diri karena ia kembali menemukan spark atau semangat dalam hidupnya. Paham kan? Hal kecil berpengaruh pada hal besar. Atau kasus yang terjadi di Indonesia sering banget. Misalnya ada sebuah keluarga yang karena sakit hati atas candaan atau omongan seseorang. Itulah yang dinamakan dengan The Butterfly Effect. Sebuah konsep di mana hal kecil mungkin bisa saja mempengaruhi sesuatu yang besar. Istilah Butterfly Effect pertama kali diperkenalkan oleh meteorolog Edward Lorenz pada tahun 1963. Dia menemukan bahwa perubahan kecil dalam data awal model cuaca dapat menghasilkan perbedaan besar dalam hasil prediksi cuaca. Dan konsep butterfly effect ini udah sering banget terjadi di dunia nyata dan mungkin kalian akan takjub dengan hal ini. Contohnya, pada tahun 1928, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan bahwa jamur yang tumbuh di salah satu cawan petrinya ternyata dapat membunuh bakteri. Akhirnya ditemukanlah sebuah antibakteri bernama penicillin. Bayangkan jika pada saat itu Alexander Fleming memutuskan untuk membuang cawan petrinya karena sudah berjamur. Bayangkan jika ia menganggap kalau cawan petrinya itu udah tidak higienis dan ia memecahkan atau melemparnya ke tong sampah. Mungkin tidak akan ditemukan penicillin yang udah nyelamatin jutaan nyawa hingga saat ini. Tuh kan, keputusan kecil untuk mempertahankan cawan petri ternyata berpengaruh untuk jutaan nyawa. Keren banget. Atau misalnya di tahun 1914, Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, memutuskan untuk mengunjungi Sarajevo yang sekarang merupakan ibu kota Bosnia. Keputusan itu tampak biasa saja ya, kayak kunjungan diplomatik rutin pada umumnya.
Namun di jalan-jalan kota, seorang pemuda bernama Gavrilo Princip menunggu. Tembakan yang dilepaskan Princip ternyata menembus tubuh Ferdinand dan istrinya, Sophie. Mereka berdua meninggal. Dan siapa yang menyangka jika penembakan dua orang ini ternyata berpengaruh pada hilangnya nyawa 70 juta orang di dunia. Mengerikan bukan? Rupanya penembakan Franz Ferdinand ini menjadi pemantik munculnya Perang Dunia I hingga Perang Dunia II. Pada periode ini, Adolf Hitler juga lahir dan memberikan andil yang besar. Bayangkan jika pada hari itu, Franz Ferdinand dan istrinya tidak mengambil rute itu atau mereka membatalkan kunjungan ke Sarajevo. Mungkin ya Perang Dunia I dan Perang Dunia II tidak akan terjadi. Dan bahkan Indonesia mungkin tidak akan pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan lainnya. Faktanya adalah waktu itu Franz Ferdinand salah jalan karena supirnya emang salah mengambil jalur. Hingga akhirnya mereka berdua tertembak. Kalau saja pada saat itu supirnya nggak salah belok, mungkin Perang Dunia I dan Perang Dunia II tidak akan terjadi. Tapi begitulah butterfly effect. Satu kejadian kecil bisa berdampak pada sesuatu yang sangat besar. Paham ya? Dari semua penjelasan di atas, lalu apa hubungannya dengan Stand By Me Doraemon 2? Apa hubungannya dengan kemajuan teknologi yang ada di sana? Tentu saja ini ada hubungannya dan sangat-sangat serius. Dari penjelasan sebelumnya, butterfly effect ini erat kaitannya dengan masa lalu dan masa depan. Hanya saja di dunia nyata tidak ada mesin waktu seperti yang ada dalam series Doraemon. Kalau misalnya ada mesin waktu, mungkin kita bisa kembali ke masa lalu terus menyuruh Ferdinand untuk cari rute lain atau suruh cancel meeting itu. Bayangkan setiap alat Doraemon yang ia keluarkan bukan hanya mengubah Nobita, tapi mungkin menggerakkan dunia ke arah yang tidak pernah kita duga. Nah, dalam series Doraemon ini ternyata setiap kali Doraemon menolong Nobita dengan alat canggihnya ternyata berpengaruh pada masa depan yang akan terjadi. Dan ini memang terbukti, dalam film Stand By Me Doraemon saja itu kan dijelaskan tadinya Nobita mau nikahnya awalnya sama Jaiko. Namun karena Doraemon datang membantu dengan alat-alat canggihnya, masa depan Nobita berubah dan akhirnya dia bisa menikah dengan Shizuka-chan. Oke, sekarang coba pikirkan udah berapa kali Nobita udah minta bantuan alat dari Doraemon. Udah banyak banget, berkali-kali bahkan mungkin udah ribuan kali. Dari kasus atau masalah yang sepele hingga masalah yang sangat serius. Nah, fan teoris percaya bahwa setiap kali Doraemon mengeluarkan alat untuk membantu Nobita, masa depan terus berubah. Dan hal ini juga yang membuat masa depan Jepang menjadi lebih cepat menuju kemakmuran. Khususnya dalam bidang teknologi hanya dalam waktu 20 tahun saja. Kita harus paham dulu bahwa setiap Nobita meminta bantuan alat itu kan untuk mempermudah kehidupannya ya. Contoh kecilnya aja, dari ngerjain PR deh. Biasanya kan dia cuma dapat nilai 0 aja kan. Tapi mungkin dengan bantuan alat dari Doraemon, Nobita mungkin bisa mendapatkan nilai 100 sewaktu-waktu. Nah, kalau sekali dua kali mungkin tidak berpengaruh terlalu besar. Tapi apa jadinya jika ada satu waktu di mana nilai sempurna Nobita ini malah menjadi pacuan atau semangat kompetisi untuk teman-temannya yang lain di kelasnya atau mungkin di kelas lain sehingga mereka jadi sangat berambisi untuk belajar. Bagaimana jika salah satu di antara mereka adalah ilmuwan di masa depan yang menemukan teknologi-teknologi canggih di film Stand By Me Doraemon 2? Beneran loh, Dekisugi aja udah jadi astronot dan udah bisa menginjakan kaki di bulan. Setiap bantuan dari Doraemon membuat Jepang semakin dekat dengan kemakmurannya dalam bidang teknologi di mana timeline dunia ikut bergeser menjadi lebih cepat. Siapa sangka rupanya Doraemon yang tadinya hanya berniat untuk memperbaiki kehidupan Nobita ternyata malah berdampak pada kehidupan orang lain yang untungnya positif ya karena Jepang yang bisa menjadi negara maju dalam waktu yang lebih cepat. Kesimpulannya, sekali lagi, kenapa teknologi di Jepang dalam film Stand By Me Doraemon 2 ini bisa menjadi secanggih itu hanya dalam waktu yang singkat karena efek kupu-kupu atau the butterfly effect yang ditimbulkan dari setiap keputusan Doraemon dan Nobita saat mereka menggunakan alat-alat dari masa depan. Paham ya? Well, sebenarnya ada satu teori lagi yang menurut kita ini juga masuk akal. Tadi kan sempat dijelasin ya bahwa di film Stand By Me Doraemon 2 ini bersetting kemungkinan di tahun 2034, yang mana itu sekitar 10 tahunan lagi dari sekarang. Nah, orang-orang percaya bahwa mungkin ya itu beneran akan terjadi di Jepang. Mungkin saja 2034 Jepang akan terlihat seperti itu. Perlu kalian tahu, Jepang itu adalah negara yang daya survive setelah Perang Dunia tuh terbilang sangat tangguh.
Pasca kalah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, Jepang memulai proses rekonstruksi yang memang lambat dan pragmatis. Emang fokus utamanya membangun kembali industri dan infrastruktur dasar seperti transportasi dan perumahan. Tapi setelah itu terjadi perubahan besar-besaran. Terjadi sebuah fase yang disebut dengan keajaiban ekonomi Jepang yang terjadi sekitar tahun 1950-an sampai 1970-an. Selama periode ini, Jepang mengembangkan teknologi industri seperti kereta peluru atau Shinkansen dan membangun infrastruktur kota yang lebih modern. Tidak berhenti di situ, Jepang kemudian masuk ke fase era teknologi tinggi pada tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Jepang menjadi pemimpin global dalam teknologi tinggi seperti robotika, elektronik konsumen, dan otomotif. Kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka menjadi pusat inovasi teknologi. Dan sejak tahun 2010 hingga sekarang, Jepang mulai mengimplementasikan konsep Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep yang digagas oleh Jepang sebagai visi masyarakat masa depan yang berpusat pada manusia, di mana kemajuan teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data diintegrasikan untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang super pintar dan inklusif dengan manusia sebagai inti dari sistem cyber fisik yang dapat meningkatkan kualitas hidup semua individu, mengatasi tantangan penuaan populasi, dan mewujudkan gaya hidup yang diinginkan. Terdengar sangat maju kan? Jepang udah masuk ke Society 5.0 dan kita masih bergelut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bikin kita susah. Ya, kita emang gak bisa ya bandingin Indonesia dengan Jepang karena banyak faktor. Tapi melihat bagaimana negeri Sakura itu bisa mengintegrasikan sumber daya manusia, teknologi, dan kekuatan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup manusia, perlu banget kita contoh dan pelajari. Ini juga yang bikin sebagian orang percaya bahwa ya mungkin Jepang bisa menjadi negeri penuh teknologi canggih seperti di Stand By Me 2. Karena ya sekarang aja mereka udah menerapkan sistem Society 5.0. Well, apakah ini hanya fiksi atau Jepang benar-benar bisa sampai ke level ini? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, setiap keputusan kecil punya potensi untuk mengubah dunia. Bahkan yang kita pikir hanya cerita anak-anak. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Stand By Me Doraemon 2. Apakah kalian suka dengan teorinya? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.